Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita ngebahas sekarang soal dari nomor 21 sampai soal nomor 30. Ini video terakhir dari video-video yang ngebahas soal-soal latihan untuk ujian semester matematika kelas 8 semester 2. Bagi yang belum nonton video pertama dan video keduanya, silahkan klik link di kanan atas ini. Silahkan tonton itu dulu, baru nonton yang ini. Terus bagi yang belum download soalnya, silahkan download pada link yang ada di deskripsi yang di bawah. Deskripsi video ini di bawah. Nah, terus jangan lupa juga like dan subscribe, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Kamil. Karena nanti kita juga akan bikin video untuk IPA dan Bahasa Inggris. Kita bahas soal nomor 21. Alas suatu limas berbentuk persegi dengan panjang 12 cm. Kita ngomongin limas. Kalau sebelumnya di video kedua kita udah bahas ada balok, ada kubus, ada prisma. Sekarang kita bahas tentang limas. Apa itu limas? Limas itu adalah bangun ruang yang puncaknya itu runcing. Kayak apa? Kayak piramid. Limas itu kita bagi. Ada limas segitiga. Yang umum dibahas ada limas segitiga sama limas segi empat. Limas segitiga itu berarti alasnya yang berbentuk segitiga. Jadi alasnya berbentuk kayak gini. Alasnya berbentuk segitiga. Limas segitiga. Puncaknya kita anggap T, terus ini ada A, ada B, ada C. Kemudian ada limas yang disebut dengan limas segi empat. Nah, limas segi empat berarti alasnya berbentuk segi empat. Alasnya berbentuk segi empat. Dan ini yang bentuknya benar-benar sama dengan piramid. Nah, ini limas segi empat. Ini T, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, antara limas segitiga, limas segi empat, rumus volumenya sama. Tergantung dari luas alasnya nanti. Luas alasnya yang membuatnya nanti berbeda. Volume secara umum, limas itu punya volume sama dengan volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas dikali sama tingginya. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya kalau dia segitiga ya rumus luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Kalau dia persegi empat ya luas segi empat. Kalau dia persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau dia persegi, sisi kali sisi. Kemudian dikali tinggi. Yang mana yang tinggi? Tinggi itu dari puncak lurus ke bawah. Ini kita sebut sebagai tinggi. Tinggi limas. Dari puncak lurus ke bawah ini kita sebut sebagai tinggi. Dari puncak ini tarik lurus ke bawah. Nah, yang merah ini kita sebut sebagai tinggi. Ini volume. Terus kalau yang kedua, nanya luas permukaannya. Luas permukaan itu sama dengan luas alas yang ditambah N kali luas sisi tegak. Luas sisi tegak. N itu sesuai dengan segitiga segi berapanya. Kalau dia segitiga berarti N-nya 3. Kalau dia segi 4 berarti N-nya 4. Ini untuk limas-limas yang beraturan. Ini untuk limas yang beraturan. Karena nanti ada juga limas yang nggak beraturan. Apalagi kalau udah masuk SMA, udah belajar ruang 3 dimensi. Yang ini kadang-kadang limasnya nggak beraturan bentuknya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Di soalnya, katanya alas suatu limas berbentuk persegi. Karena persegi berarti limasnya berbentuk limas segi 4. Limas katanya alasnya persegi. Alas persegi. Dengan panjang 12. S-nya 12 cm. Panjang sisinya maksudnya ya. 12 cm. Tinggi limas adalah 8 cm. Yang ditanya, berapa luas permukaan limas? Berarti limasnya limas segi 4 kayak gini nih. Nah, sekarang kalau kayak gini, ya kita terpaksa harus hitung dulu luas alasnya.
Nanti luas sisi tegaknya hitung terpisah. Luas alas karena dia persegi berarti S kuadrat. 12 kuadrat. Berapa 12 kali 12? 144 cm kuadrat. Oke. Kemudian luas sisi tegak. Cari satu dulu, nanti tinggal dikali 4. Karena dia limasnya segi 4, persegi kan segi 4 kan. Tinggal N-nya masukkan angka 4. Nah, yang mana sisi tegaknya? Yang segitiga yang ini. Oke. Tinggi ini katanya berapa? Tingginya 12. Oke. Tingginya 8, sorry. Tingginya 8. Terus kemudian yang ini kita harus tahu dulu berapa luas segitiganya. Coba lihat gambar segitiga TBC ini. TBC. Ini T, ini B, ini C. Ini yang jadi tinggi segitiga. Oke. Tinggi segitiganya beda sama tinggi limas. Kita anggap aja tinggi segitiganya lah H, bukan T. Nah, panjang BC berapa? 12. H-nya tingginya berapa? Kita nggak tahu. Cari dulu. Gimana cara mencarinya? Coba, kalau seandainya ini kita tarik ke samping, ini yang jadi H nggak? Garis tengah yang ada pada BTC, itu kan yang jadi H. Iya, ini H-nya. Ini segitiga apa ini? Segitiga siku-siku. Oke? Keluarkan segitiga siku-sikunya. Ini H yang mau kita cari. Ini tinggi limas. Ini yang ini nih. Oke, berapa tinggi limasnya? 12 cm. 8 cm. Terus berapa panjang dari ini ke sana? Karena ini jatuhnya di tengah-tengah, berarti jarak dari sini ke sana sama nggak dengan setengahnya AB? AB ini panjangnya berapa? 12. Sisi alasnya 12 cm. Dari tengah-tengah ke sebelah sana, ke pinggir, berarti sama aja dengan 6. Berarti hanya dihitung pakai Pitagoras. Oke? H sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi sama 6 kuadrat. Kok dikurang? Ditambah. 8 kuadrat berapa? 64. 6 kuadrat berapa? 36. 64 tambah 36? 100. Akar 100? 10. Berarti hanya 10 cm. Nah, berarti berapa luas sisi tegaknya? Luas sisi tegak berarti sama dengan satu buah segitiga ini alas kali tinggi bagi 2. Berapa alasnya? 12. Oke. Tinggi segitiganya? 10. Kita bagi 2. 12 kali 10, 120. Dibagi 2, 60. Maka tinggal masuk ke sini. Luas alasnya 144 ditambah N. Apa itu N? Sisi alas limasnya. Limasnya segi 4. Berarti N-nya 4 dikali luas sisi tegak 60. 4 kali 60, 240 ditambah 144. Maka dapatnya 384 cm kuadrat. Ini soalnya termasuk soal yang agak sulit. Oke? Mudah-mudahan aja lebih gampang dari ini. Lanjut, soal nomor 22. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih gampang, statistik. Pada statistika, oke, ada beberapa hal yang dihitung, ada beberapa hal yang ditanya pada data-data seperti ini. Yang pertama ada namanya rata-rata. Rata-rata itu mean, istilah lainnya. Rata-rata itu dirumuskan sebagai, kita lambangkan dengan X pakai garis di atasnya. Rata-rata itu sama dengan sigma FIXI dibagi sama sigma F. Apa arti sigma FIXI? F1 kali X1 tambah F2 kali X2 dan seterusnya. Tergantung dari berapa banyak kelasnya, berapa banyak nilainya. Sigma F itu artinya F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai habis. Kayak ini nih. Nilai ini yang kita sebut sebagai X, frekuensi kita sebut sebagai F. Oke? Jadi kalau kita punya data ini, oke? Kalau kita mau cari rata-ratanya, sigma FIXI itu artinya semua nilai dan semua F-nya, pasangannya, itu kita kalikan. Lalu kita jumlahkan semua. 4 kalikan sama 20. 4 kali 20. Tambah 5 nilainya, frekuensinya 40. 5 kali 40. Tambah 6 kali sama 70. Tambah 8 kali 20. Ditambah 10 kali 10. 10
kali 10. Kita bagi sama sigma F itu artinya jumlah semua F-nya sampai habis. Berarti 20 ini tambahin sama 40, yang F itu yang di bawah kan, ditambahin sama 70, tambah lagi sama 20, tambah lagi sama 10. Nah, sekarang tinggal ngitung. 4 kali 20 berapa? 80. 5 kali 40, 200. 6 kali 70, 420. 8 kali 20, 160. 10 kali 10, 100. Kita bagi sama 20 tambah 40, 60. Tambah 70, 130. Tambah 20, 150. Tambah 10, 160. Oke? Nah, sekarang di atas tambahkan. 80 tambah 200, 280. Tambah 420, 700. Tambah 160, 860. Tambah 100, 960. Dibagi 160. Nah, karena ini dibagi, nolnya boleh kecoret. 96 bagi 16. Ayo, berapa? 6 dapatnya. Maka rata-ratanya sama dengan 6. Oke, geser. Rata-ratanya 6. Jadi jawabannya adalah C. Sip. Oke, kita lanjut. Tadi kita ngebahas rata-rata. Nah, sekarang kita ngebahas median. Median. Masih bagian dari statistik tadi. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah. Oke? Misalkan, apa yang maksud dengan nilai tengah? Kalau kita punya angka-angka 1, 3, 4, kemudian 7, 9, yang mana yang tengah-tengah yang ada di sini? Yang mana yang tengah-tengahnya? Ini setelah data diurutkan ya, nilai tengah setelah data diurutkan. Harus diurutkan dari yang kecil sampai yang besar dulu. Baru cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya berarti yang 4 ini, pas berada tengah-tengah. Yang di kanannya ada 2 data, yang di kirinya juga ada 2 data. Dia tengah-tengah, maka dia kita sebut sebagai median. Oke? Kalau seandainya datanya genap jumlahnya. Contohnya, misalkan kalau banyak datanya genap. 2, 3, 5, 6, 7, 9 misalkan. Yang mana yang median? Karena ini ada 6 buah, kalau dibagi jadi pas kan, 3 di kiri, 3 di kanan. Oke? 3 di kiri, 3 di kanan, sama banyak. Nah, median berarti di tengah-tengah ini, antara 5 sama 6. Nah, gimana cara menghitungnya? Kalau dia di antara 2 buah angka, maka mediannya dihitung dengan cara tambahkan kedua angkanya, 5 tambah 6, lalu bagi 2. 11 dibagi 2, 5,5. Benar kan 5,5 yang terletak antara 5 sama 6? Iya. Oke? Nah, ini yang kita sebut sebagai median. Nah, gimana kalau seandainya datanya pakai frekuensi-frekuensi kayak gini? Nah, untuk data dengan frekuensi, yang ada frekuensinya, maka data yang menjadi median, kita tulis saja X median. Data yang menjadi median adalah data yang terletak pada N tambah 1 bagi 2. Oke? Data yang terletak pada N tambah 1 bagi 2. N itu apa? N itu sama dengan jumlah semua F-nya. Jumlah seluruh frekuensinya. Seluruh frekuensi. Nah, hitung dulu seluruh frekuensinya. Berapa seluruh frekuensinya? N sama dengan 2 tambah 6 tambah 13 tambah 12 tambah 6 tambah 3. 2 tambah 6, 8. Tambah 13, 21. Tambah 12, 33. 33 tambah 6, berapa 33 tambah 6? 39. Tambah 3, 42. Oke? Berarti N-nya nilainya 42. Berarti X yang menjadi median, nilai yang menjadi median adalah nilai yang ke N tambah 1, berarti 42 tambah 1, 43 bagi 2. Data ke 43 per 2, berarti data ke 21 setengah. Oke? Bukan 21 setengah, tapi data ke 21 setengah. Dari mana kita tahu data mana yang merupakan data ke 21 setengah? Sekarang coba kita urutkan lagi tabelnya. Ini nilai, ini frekuensi. Kita urutkan ke bawah. Nilainya 4, frekuensinya 2. Nilainya 5, frekuensinya 6. Oke, kita buat agak di atas saja.
Mana yang muat ya? Hapus ini ya. Jangan lupa kalau belum dicatat, ya balik lagi ke detik yang pas ngebahas ini, di pause lalu catat ini. Oke? Nah, kita buat datanya ke bawah. Nilai sama frekuensi. Nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 2, 6, 13, 12, kemudian 6 sama 3. Untuk mengetahui yang mana yang data ke 21,5, jumlahkan F-nya dari garis ini ke atas. Berarti 2. Oke? Jumlahkan 6 sama 2, 8. Berarti ini ke atas ada 8 buah data. Jumlahkan ini ke atas, 8 tambah 13, 21. Berarti dari sini ke atas ada 21 data. Jumlahkan ini ke atas. 12 ke atas jadi berapa? Jadi jumlahkan jadi berapa? Jadinya 4, berapa itu? Jadi 4, 21 tambah 12, 33. Oke. Nah, udah lewat kan 21,5? Apa arti 21,5? Lewat dari 21 tapi nggak nyampe 22. Oke. Data ini kan datanya frekuensinya 2. Berarti data 4 itu data pertama sama data kedua. Yang 5 ini berarti data ketiga sampai data ke-8. Yang 6 ini berarti data ke-9 sampai ke data ke-21. Yang 7 ini berarti data dari 22 ke 33. Urutannya ya. Nah, median kita merupakan data ke-21,5. Berarti data ke-21 sama data ke-22, median ada di tengah-tengahnya. Berapa nilai data ke-21? 6. 6 itu data ke-9 sampai data ke-21. Data ke-22 angkanya berapa? 7. Nah, antara 6 sama 7 berapa mediannya? 6,5. 6 tambah 7 bagi 2. Maka jawabannya adalah C. Oke? Ini cara mencari median kalau dia pakai frekuensi. Ini kalau dijumlahkan semua, coba perhatikan, ini jumlahnya sama nggak? 2 tambah 6, 8. Tambah 13, 21. 12 tambah 6, 8 tambah 3, 21 juga. Sama banyak. Berarti median terletak di antara ini. 6,5. Oke? Lanjut. Soal nomor 24. Kita masuk ke peluang. Sebuah dadu dilempar. Peluang muncul mata dadu yang bernilai lebih dari 4. Peluang secara umum, peluang suatu kejadian itu dirumuskan sebagai banyak kejadian A dibagi sama banyak kejadian total. PA itu adalah banyak peluang A. Peluang A. PA sama dengan peluang terjadinya A. NA adalah banyak A. Banyak A. NT adalah banyak total. Nah, kalau kita punya satu dadu, tahu dadu kan? Dadu itu ada berapa buah matanya? Ada berapa buah sisinya? Ada 6, berarti NT-nya 6. Oke? Nah, yang diminta, yang nilai lebih dari 4. Kan 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Area matanya 1, 2, 3, sampai 6. Yang diminta yang lebih dari 4. Oke? Berapa banyak dari semua mata dadu yang nilainya lebih dari 4? Lebih dari 4 berarti yang berapa buah? Yang matanya berapa? 5 sama 6. Ada berapa banyak? Ada 2 buah. Oke? Yang 5 sama yang 6. Berarti ada 2 buah yang lebih dari 4. Kalau ditanya yang kurang dari 4, kurang dari 4 berarti 1, 2, sama 3. Berarti ada 3 buah. Berarti 3 nanti N-nya. Oke? Yang lebih dari 4 ada 2, totalnya 6. Maka peluangnya sama dengan NA per NT. NA-nya itu gini, 2 dibagi 6. Jadi berapa? 1/3. Oke? Ini yang kita sebut sebagai peluang. Kalau ditanya, misalkan, berapa peluang, misalkan contoh lain. Berapa peluang muncul angka prima? Angka prima misalkan. Nah, yang prima, bilangan prima dimulai dari berapa? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, di antara semua angka ini, yang prima yang mana aja? 2, 3, sama 5. Prima itu yang
nggak bisa dibagi angka lain kecuali angka itu sendiri dan 1. Angka 1 nggak masuk prima ya. Prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9 nggak prima karena 9 bisa dibagi 3, 11, 13, dan seterusnya. Berarti ada berapa NA-nya? Ada 3 buah. 1, 2, 3. Berarti peluangnya sama dengan 3/6. Kalau 1 buah dadu, NT-nya 6. Oke? Kalau 2 dadu, maka NT-nya nanti nilainya 36. 6 kali 6, 36. Oke? Kita lanjut soal nomor 25. Sebuah kantong berisi 14 kelereng hitam. Ada kantong. Kantong ini berisi kelereng hitam. Hitamnya ada 14. Yang putihnya ada 12. Yang birunya ada 22. Oke? Diambil sebuah kelereng secara acak. Diambil sebuah. Nah, ditanya, berapa peluang terambil kelereng putih? Nah, sesuai dengan rumus peluang tadi, kalau PA sama dengan NA/NT. Berarti kalau peluang terambil putih, berapa banyak kelereng putih dibagi berapa jumlah kelereng total. Oke? Cari dulu berapa NT-nya. NT itu berarti total semuanya. 14 tambah 12 jadi berapa? 26. 26 tambah 22? 48. Oke? Nah, yang putih, ada berapa buah yang putih di sini? Ada 12. Total, ada berapa total semuanya? Ada 48. Berarti peluang yang putih 12/48. Sederhanakan, 1/4. Gampang kan? Tinggal bagi berapa banyak yang ditanya, dibagi berapa banyak totalnya. Itu pengertian dari peluang. Oke, lanjut. Soal nomor 26. Nah, kita balik lagi ke Pitagoras. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 dan lebar 5. Kita punya sebuah persegi panjang. Oke, ini persegi panjang. Panjangnya katanya 12. Lebarnya berapa? 5. Lebar berarti yang ini. Lebarnya 5. Ini jelek banget angka 5-nya. Lebarnya 5. Terus yang ditanya, maka panjang diagonal persegi panjang itu berapa? Yang mana yang kita sebut diagonal? Diagonal itu jarak dari sudut ini ke sudut sana. Ini yang kita sebut sebagai diagonal, anggap D. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini segitiganya segitiga apa? Siku-siku. Karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Sisi miringnya siapa? D. Berarti rumus Pitagorasnya Pitagoras D kuadrat sama dengan ditambahkan antara yang sisi datar sama sisi tegaknya. P kuadrat tambah L kuadrat. P 12 kuadrat, L 5 dikuadratkan. Coba hitung, berapa 12 dikuadratkan? 144. 5 dikuadratkan? 25. Jumlahkan berapa? 169. Kalau D kuadrat 169, berarti kalau D saja, akar 169. Jadi berapa itu? 13. Oke? Sip. Kita lanjut. Sebuah balok mempunyai luas permukaan. Oke, kita ngomongin balok. Baloknya punya luas permukaan katanya sama dengan 376 cm kuadrat. Panjang balok 10, lebar balok 6. Yang ditanya apa? Tinggi balok berapa? Coba ingat lagi, apa rumus luas permukaan balok? Luas permukaan balok sama dengan apa rumusnya? 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke? Nah, masukkan angkanya. Luas berapa? 376. Sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 6. Berarti kalau panjang kali lebar, 10 kali 6. 60. Panjang kali tinggi. Panjangnya 10, tingginya T. Berarti 10 kali T atau 10T. Lebar kali tinggi. Lebarnya 6, tingginya T. Berarti 6 kali T. Oke? Nah, jumlahkan yang di dalam ini. Jadi berapa?
376 sama dengan 2 yang dikali 60 tambah 10 tambah 6T, 10T tambah 6T, 16T. Oke. Kalau 2-nya kalikan ke dalam, 120 tambah 2 kali 16T, 32T. 376. Kalau kita mau mencari T, maka yang 120-nya pindahkan ke sana. 376 kurang 120 sama dengan 32T. Berapa ini kalau dikurangkan? 246. Jadi 32T sama dengan 246. Oke? Berarti kalau T saja 246 kita bagi 32. Berapa 246 bagi 32? Kok 46? 56. 76 kurang 20, 56. 256, sorry. 256 kita bagi 32. Maka dapatnya adalah 8. Oke? Jadi jawabannya C. Sip. Lanjut, soal nomor 28. Kecoret. Nomor 28. Sebuah balok volumenya 280 cm kubik. Ini masih ngomongin balok. Panjang balok 8. Lebar balok 5. Nah, lagi-lagi tanya tinggi balok. Berarti kita masuk ke rumus volume. Apa rumus volume pada balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa volumenya? 280. Panjangnya 8 kali lebarnya 5 kali tinggi. 280. 8 kali 5 berapa? 40 kali T. 40 kali T sama dengan 280. Berarti kalau kita mau jadi T saja, ini kita bagi 40. 40T bagi 40, T. 280 dibagi 40 berapa? 7. Oke? Jadi jawabannya adalah B. 7 cm. Sip. Oke, lanjut lagi. Luas sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 14 cm. Oke, kita balik lagi ke lingkaran. Masih ingat kan tadi udah kita bahas apa rumus lingkaran? Rumus luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Kalau keliling 2pi r. Jangan sampai terbalik. Nah, yang ditanya luas lingkaran dengan jari-jari r-nya 14. Berarti pi-nya berapa nilai pi? 22/7. R-nya dikuadratkan, berarti 14 kuadrat. Sama aja dengan 14 kali 14. Kita coret 7 sama 14. Jadi 2 di sana. 2 dikalikan ke 22. 44 dikalikan 14. Nah, berapa 44 dikali sama 14? 44 kali 14. 4 kali 4, 16. 1. 4 kali 4, 16 tambah 1, 17. 1 kali 4, 4. Oke. 1 kali 4, 4. Tambahkan. 6. 7 tambah 4, 11, 1. Jadi 616. Ada nggak? Nggak ada. 616. Kita bikin aja pilihannya E. Oke. 616 cm kuadrat. Sip. Kita lanjut lagi. Ini nggak ada setelah hitung kan? 14 bagi 7, 2. 44 kali 14. Iya, benar. Kita lanjut soal nomor 30. Modus yang ditanya. Nah, ini masih bagian dari statistik. Tadi kita bahas mean. Mean itu adalah rata-rata. Terus tadi juga kita udah ngebahas median. Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Terus modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Kalau dia berupa tabel frekuensi, berarti yang frekuensinya paling banyak itu kita sebut sebagai modus frekuensi terbanyak. Oke? Nah, kita punya nilai di sini. Ada 70, ada 45, 50, dan seterusnya. Coba, perhatikan kira-kira yang paling sering muncul angka berapa? Coba cek dulu, 80. Katanya 8, yang A 80.
Mana 80? 1, 2, 3. 80 cuma ada 3 buah. Frekuensinya cuma 3. Oke? Yang 70, coba hitung 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frekuensinya 7. Yang 60. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 60 frekuensinya 5. Yang 55. 1, 2, 3. Ada 3 frekuensi yang 55. Jadi yang frekuensi paling banyak yang mana? 70. Maka 70 lah yang kita sebut sebagai modus. Oke? Sip, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat video belajar pembahasan soalnya. Meskipun ya singkat, besok mau ujian. Atau berapa hari, ada yang mau ujian berapa hari lagi, ada yang besok udah mau ujian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan paham. Jangan lupa belajar lagi, nggak hanya bahas soal ini, tapi cari lagi soal-soal lainnya, biar makin ngerti dan besok ujian hasilnya maksimal. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.